Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nurul Aida. Di video ini kita akan membahas bersama tentang sejarah singkat Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah merupakan gabungan dari dua kata, yakni khulafa, yaitu jamak dari lafaz khilafah yang artinya seorang pengganti, sedangkan ar-rasyidin yakni bentuk jamak dari kata ar-rasyid yang artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka Khulafaur Rasyidin diartikan sebagai seseorang pengganti yang mendapat petunjuk atau seseorang yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Istilah ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih untuk menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah ia masuk Islam. Nama sebelum Islam ia adalah Abdul Ka'bah. Namun setelah ia masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Beliau lahir pada tahun kedua tahun Gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor secara mufakat. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar memprioritaskan permasalahan di dalam tubuh umat Islam. Hal ini terjadi akibat bermunculannya pemberontakan terhadap Khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Para pemberontak menyatakan keluar dari Islam. Sebagian orang ada yang mengaku sebagai nabi dan menentang untuk mengeluarkan zakat. Adapun prestasi Khalifah Abu Bakar diantaranya: yang pertama, memerangi orang-orang murtad atau membasmi nabi palsu, diantaranya yakni Musailamah al-Kadzdzab, memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat, menaklukkan Irak dan Persia, juga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun diakibatkan sakit yang keras. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Adi bin Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Ka'ab bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Beliau memiliki karakter keras, tegas, dan pemberani. Umar masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca ayat suci Al-Quran. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan gelar kepada Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, yang berarti sang pembeda. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memproklamirkan sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Karakter Umar yang tegas dan keras mempermudah perluasan wilayah Islam. Adapun prestasi Umar bin Khattab ialah perluasan daerah Islam, administrasi keuangan, menyusun kalender Hijriah, membangun Baitul Mal, dan membangun lembaga-lembaga negara. Umar bin Khattab dipilih berdasarkan penunjukan langsung oleh Khalifah Abu Bakar yang disetujui oleh semua umat Islam. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar dibunuh saat menjadi imam sholat subuh. Umar bin Khattab memimpin Islam selama 10 tahun. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin
Quraisy Al-Umawi. Beliau dilahirkan pada tahun 570 Masehi atau tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat yang jujur dan rendah hati di kalangan umat. Utsman bin Affan termasuk dari golongan as-sadiqun al-awwalun. Ada yang tahu apa artinya? Yakni orang-orang yang pertama masuk Islam. Utsman mendapat gelar Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Utsman diberi gelar Dzunurain karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan program dari Khalifah Umar bin Khattab dalam memperluas wilayah Islam. Utsman bin Affan juga dipilih melalui tim formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut dan perluasan wilayah Islam. Utsman wafat dibunuh oleh seorang yang identitasnya misterius, namun disinyalir dia berasal dari pemberontak yang tidak puas dan kecewa terhadap pemerintahan Utsman. Utsman dibunuh saat beliau membaca Al-Quran setelah sholat subuh, dan beliau meninggal pada usia 80 tahun dan beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Yang terakhir ada Ali, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau mempunyai nama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil. Beliau mendapat pendidikan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi seseorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Ali adalah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah seorang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Peranan Ali bin Abi Thalib ini sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya ketika Nabi ingin hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad SAW sudah dikepung oleh alga-alga Quraisy. Ali bin Abi Thalib dipilih oleh sebagian besar umat Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin dalam kondisi tidak stabil. Beliau menghadapi pemberontakan yang menolak pengangkatan beliau sebagai khalifah. Ditambah kebijakannya memecat para gubernur yang tidak kompeten dalam bidangnya, yang mana mayoritas kerabat dari Utsman bin Affan. Prestasi dari Ali bin Abi Thalib yaitu memecat para gubernur yang diangkat Utsman, yang menurutnya menjadi dalam pemberontakan, menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada orang-orang tertentu dan dipakainya untuk kepentingan negara, menjalankan Islam jihad dan hasilnya dibagi untuk seluruh kaum muslimin, mengembangkan bahasa Arab